Salam desain. Kali ini kita akan membahas tentang edit poly. Nah, edit poly ini sebenarnya hampir mirip dengan edit mesh. Cuman edit poly ini biasanya lebih banyak fitur-fitur atau tambahan-tambahan editingnya dia. Nah, misalnya kita membuat sebuah box seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan perintah klik kanan, convert, edit poly di sini. Nah, di sini jenis seleksinya agak sedikit berbeda, yaitu di sini ada border. Kemudian untuk yang lain seleksi vertex, kemudian add, polygon ini hampir sama. Nah, border ini biasanya digunakan untuk menyeleksi kalau ada objek yang pinggirannya dia kosong. Nah, misalnya kalau kita pilih polygon, nah tinggal klik jadi seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau menghapus, ini tinggal kita del. Nah, maka objek ini akan bolong. Nah, cara memilih pinggirannya inilah kita menggunakan border ini. Tinggal kita klik border seperti ini. Jadi kita bisa pilih seperti ini. Nah, kemudian kalau pinggirannya ini mau kita tutup lagi, nah tinggal kita pilih cap ini. Klik cap. Nah, maka dia akan tertutup lagi. Nah, itulah perbedaan antara edit mesh dengan edit poly. Kemudian perbedaan yang lain, selain misalnya di sini ada extrude juga, kemudian misalnya di sini kalau saya pilih ini, klik, nah, nanti di sini juga ada extrude, ada bevel, sebenarnya hampir sama. Yang berbeda lagi adalah outline di sini. Nah, misalnya kalau kita mau membuat outline, contohnya seperti ini, saya mau membuat extrude dulu. Nah, kemudian kita pilih outline. Jadi outline. Nah, jadi bisa extrude itu bisa dikecilin atau dibesarkan. Nah, itu outline. Nah, mirip ini adalah kalau outline ditambah extrude sama dengan bevel. Tuh. Nah, kemudian berikutnya di sini yang berbeda lagi adalah insert. Insert ini kita bisa menambahkan segmen. Contoh, klik insert. Nah, jadi dia akan menambah segmen tanpa menebalkan objek tersebut. Nah, kemudian misalnya setelah kita tambah insert tadi, kita misalnya extrude. Nah, tapi extrude-nya nanti keluar. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia akan kesannya masuk atau bolong. Nah, itulah perbedaannya. Kalau soft selection juga sama nanti. Nah, kemudian misalnya saya contohkan lagi yang lain. Ini saya pilih polygon, lebih dari satu, tekan kontrol, klik ini. Nah, kemudian di sini saya insert lagi, klik insert. Maka di sini akan berbentuk polygon. Nah, tinggal kita extrude. Kalau extrude-nya nanti mau hitung-hitungan, tingginya berapa, tinggal kita klik ini settingnya belakangnya. Klik setting misalnya. Nah, di sini nanti misalnya plus atau minus. Kita pilih misalnya plus saja ke sini. Maka dia akan keluar. Nah, ini cancel, ini nambahin, ini oke. Oke. Nah, maka hasilnya dia akan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau mengecilkan atau memperbesar, tinggal kita klik outline. Klik misalnya outline. Nah, jadi bisa kecil besar kayak. Nah, jadi modelnya nanti seperti itu. Nah, kemudian selain itu, untuk edit poly, ini kita juga bisa menambahkan objek atau segmen atau garis secara bebas. Nah, contohnya misalnya saya membuat box seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini saya mau menambahkan garis-garis di sini. Nah, caranya ya klik kanan, kita convert, edit poly. Nah, kemudian kita pilih ininya. Nah, kita pilih cut. Nah, kita bisa ngeklik di sini. Nah, jadi seperti ini. Klik. Nah, jadi bisa pilih di sini misalnya. Atau enter. Nah, atau klik di sini. Kemudian arahkan ke sini. Kemudian di sini misalnya. Nah, ini biasanya sering digunakan untuk membuat seperti jari-jari,
seperti jari tangan atau jari kaki. Klik kanan. Nah, jadi modelnya bisa seperti ini. Kemudian hasil seleksinya ini kita bisa, atau hasil garisnya kita bisa edit. Misalnya saya pilih poligonnya ini. Escape dulu. Ini kita pilih ininya, poligonnya. Nah, gunakan ini. Dan kontrol. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini saya bevel misalnya. Nah, ini kayaknya bevelnya ini perlu kita setting di sini. Nah, di sini kita pilih jangan group tapi lokal. Atau biar dia mengecil. Atau ini yang lain poligon. Nah, ini ada poligon. Sini kita panjangin. Kecilin. Panjangnya kecilin. Nah, mungkin nanti seperti ini. Jadi bisa dia seperti itu. Jadi ini hasilnya kita bisa perpanjang satu. Nah, itulah fungsi biasanya untuk menambahkan pertek-pertek tadi. Nah, atau misalnya kita pilih lagi di sini cut-nya. Cut. Nah, kemudian kita klik di sini. Klik di sini, kemudian kita klik di sini. Nah, sudah klik kanan. Nah, jadi dia bisa memilih seperti ini. Dan kita pilih poligonnya. Klik, tekan kontrol, kita pilih ini. Kemudian kita extrude misalnya. Kita cari extrude. Nah, jadi dia bisa nembahkan. Kemudian kita misalnya insert. Nah, kemudian kita extrude lagi. Nah, jadi objek kita nanti bisa berbentuk seperti ini. Nah, inilah biasanya penggunaan daripada edit poly tersebut. Nah, kemudian misalnya saya contohkan dalam membuat bodi mobil. Nah, biasanya untuk bodi mobil ini biasanya kita atur extend primitive, kita pilih kapsul. Nah, biar mendekati bentuk mobil. Nah, misalnya saya lihat dari tampilan depan, tekan F, front. Nah, kita klik di sini. Nah, kemudian di sini kita lihat perspektif. Nah, modelnya seperti ini. Coba kita lihat dari front. Nah, kita coba atur di sini segmen segmennya kita kasih satu aja, slide atau side yang ini kita kasih dua. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah kita klik kanan, convert, edit poly. Kemudian kita pilih vertex. Nah, kemudian kita hapus yang di bawah ini, titik-titik yang di bawah ini, del. Nah, kita menggunakan titik yang ini saja. Kemudian titik yang sebelah sini kita blok. Sini kurang semua kena. Nah, kemudian kita kecilin pakai ini. Select and default, kita tarik ke X aja. Nah, ini untuk pinggiran mobil, ini kita klik. Kemudian kita kecilin lagi. Nah, kemudian kalau sudah kita tarik ke samping biar agak panjang atau lebar mobilnya. Nah, kurang lebih sekian atau kurang lebar lagi kita tarik seperti ini. Nah, ini tampilan dari depan. Kemudian tampilan dari samping ketika kita tekan L misalnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini misalnya untuk ekor mobil kita kecilin juga pakai ini biar agak pendek. Nah, kemudian yang atas ini, nah kita bisa ambil yang ini, blok duanya ini. Nah, kita tarik ke atas. Biar dia seperti ini. Nah, kemudian ini kita geser. Nah, ini kita geser sana. Nah, kemudian ini geser ke kiri. Biar mobilnya lebih panjang. Nah, kalau kita lihat dari front, nah hasilnya seperti ini. Nah, ini kita pendekin lagi. Ini kita pendek. Nah, kemudian kalau kita lihat nanti F3-nya, kemudian F4, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi sudah menyerupai bentuk mobil. Nih. Nah, kemudian berikutnya kita lihat dari perspektif lagi.
Sini kita atur bawahnya di sini. Karena ini bawahnya masih bolong, karena tadi kita hapus. Nah, kita pilih tadi menggunakan ini border. Nah, kita klik bordernya, kemudian kita tutup pakai cap. Nah, setelah di cap kita extrude. Nanti kita pilih ininya, kita extrude biar dia tebal. Nah, ini extrude-nya nanti. Jadi dia bisa berbentuk seperti itu extrude-nya. Nah, kemudian untuk berikutnya, sekarang misalnya saya lihat dari sini lagi. Nah, sekarang kita membuat bumpernya, kita pilih yang ini, tekan kontrol. Nah, ini kita pilih semua. Ini semua kita pilih. Dan kita geser sininya. Tetap tekan kontrol biar terpilih semuanya. Kemudian juga bumper belakangnya. Sampingnya lagi satu. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang tinggal kita extrude. Nah, klik parameter settingnya. Klik. Nah, dia akan seperti ini. Tinggal kita panjangin. Nah, kita pilih di sini group. Kita panjangin, sesuaikan. Nah, kalau sudah, kita oke. Nah, kita matikan. Nah, maka hasilnya kita mendapatkan bumper seperti ini. Kemudian untuk di bawah, nah, kita klik lagi. Ini, polygon. Klik. Kita hapus lagi, delete. Nah, karena ini kita membuat cupnya, kerangka. Jadi bentuknya nanti akan seperti itu. Nah, kemudian di sini kita membuat kacanya misalnya. Nah, ini kita pilih lagi menggunakan yang ini, klik. Nah, kemudian kita pilih insert. Nah, biar dia masuk. Atau misalnya Ctrl Z, kita insert pakai angka aja, klik. Nah, misalnya ini kita atur 2 misalnya, 2. Oh, ini enggak 2. Kita atur misalnya 2. 2 cm. Ini enggak mau 2 ya. Atau kita manual aja seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, kita bisa hapus karena nanti ini kaca. Nah, jadi model seperti itu. Dan yang belakang juga sama, kita ganti insert. Nih. Oke. Hapus. Nah, maka kita bisa menghapus model seperti itu. Nah, untuk kaca-kacanya. Nah, kemudian untuk kaca samping, biasanya ini terdiri atau dibagi menjadi 2. Nah, kita lihat misalnya dari lab. Jadi seperti ini. Sekarang kita tambahin dulu perfectnya di sini menggunakan cut tadi. Klik cut di sini. Nah, kita tambahkan misalnya di sini dan di sini. Nah, klik kanan. Nah, kemudian di sebelah samping, kemudian kita atur misalnya dari tampilan kanan di sini. Klik right. Nah, kemudian kanan pun kita ambil di sini. Kita klik di sini. Nah, ini skip dulu. Kita pilih dulu ini poligonnya. Klik. Tekan kontrol. Kemudian kita insert lagi. Insert. Nah, ini kita pilih jangan group. Ini kita poligon. Nah, dan kalau sudah delete. Nah, salah. Itu dulu. Nah, ini oke-nya belum. Oke. Nah, setelah oke baru kita delete. Nah, begitupun untuk tampilan labnya sekarang. Nah, ini ada garis yang tadi. Kita atur dulu garisnya ini. Nah, ini titiknya. Nah, kita samain. Nah, udah. Sekarang nah, ini titiknya nyambung.
Oke, kita pilih. Kemudian kita pilih insert tadi. Oke. Ini kalau sudah kita hapus. Nah, sekarang kita lihat dari perspektif. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan paling tidak bodi kamera. Maksudnya bodi mobil. Nah, kemudian misalnya kita lihat dari lab lagi. Nah, di sini saya mau potong untuk rodanya, nanti kita pakai ini aja. Silinder. Kita buat silinder sini. Kita panjangin. Kita lihat dari top. Kurang lebih di sini. Kita panjangin dulu ini. Oke, kita geser. Kita lihat dari lab. Nah, ini untuk roda depan, nanti bolongnya di sini. Dan kita copy untuk roda belakang, kurang lebih di sini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal potong sekarang menggunakan teknik boolean yang sudah kita pelajari. Nah, tinggal kita cari komponen objek boolean. Nanti di sini ada misalnya B min A. Instruction pick B, pilih B. Nah, maka dia akan bolong. Kemudian kita pilih ini lagi. Boolean pick B. Nah, kita lihat dari perspektif. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, inilah hasil bodi mobil yang kita buat menggunakan edit poly. Nah, nanti tinggal untuk kaca roda dibuatkan itemnya atau partisinya yang lain. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencoba.